Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, para follower Instagram KUA Kecamatan Wonocolo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kenikmatan telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ya. Nikmat umur panjang, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat yang lainnya. Sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Semoga rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang telah kita laksanakan, baik itu puasa kita, baik itu sholat fardu kita, baik itu sholat lail kita, maupun bacaan Al-Quran kita dan sedekah kita dan amalan yang lain, semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, ibadah puasa yang kita lakukan ya adalah ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena Allah menyediakan dua hal setidak-tidaknya bagi hambanya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah menyediakan pahala yang besar yang tidak terhingga. Ya, hal ini sebagaimana terdapat di dalam sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'imi'atin di'fin qallallahu azza wa jal ila sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya bahwa setiap amal bani Adam, setiap amal manusia itu akan diberikan balasan oleh Allah berupa kebaikan yang semisal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa ya. Kenapa kok puasa dikecualikan? Kalau ibadah yang lain diberikan pahala 10 sampai 700, tapi puasa kok tidak? Kenapa? Kemudian Allah menjelaskan di dalam terusan hadis. Allah mengatakan atau Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku nanti yang akan menyiapkan pahalanya, dan aku nanti yang akan memberikan pahalanya. Artinya apa? Artinya Allah dalam memberikan pahala kepada hambanya yang berpuasa tidak ada batasan. Kalau amalan lain diinformasikan kepada kita bahwa pahala yang akan didapatkan adalah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Khusus puasa tidak ada batasan dalam pahala ibadah puasa. Jadi sangat besar. Cuma jumlahnya hanya Allah yang mengetahui. Inilah keistimewaan daripada puasa dibandingkan dengan ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, Allah menyediakan ampunan bagi hambanya yang melaksanakan puasa. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan keimanan, dengan keyakinan, wahtisaban dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah, bukan karena niatan yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyiral muslimin, para pemirsa, maka sangatlah beruntung bagi siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mendapatkan dua hal ini, yaitu pahala yang besar dari Allah dan juga ampunan dari Allah. Dan tentunya sebaliknya, sangatlah rugi bila seseorang itu berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa ada orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala? Ada, para pemirsa. Banyak, para pemirsa. Hal ini sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya ya yang diriwayatkan oleh Tobroni yang berbunyi ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atosh. Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya itu ilal ju' wal atosh, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Loh, kenapa bisa orang berpuasa tidak mendapatkan pahala? Apakah Allah mengingkari janji? Tidak, para pemirsa. Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Tetapi pahala itu tidak diperoleh dikarenakan orang yang berpuasa tadi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Apa saja itu? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam salah satu hadisnya
yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Hakim yang berbunyi, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warofat. Yang artinya puasa itu tidaklah hanya menahan dari makan dan minum saja, akan tetapi puasa itu juga harus bisa menahan al-lagwi. Lagwi itu adalah perkataan yang sia-sia. Warofat, rofat itu adalah perkataan yang kecil, perkataan yang kotor, kata-kata porno dan lain sebagainya. Nah, maka bisa kita lihat banyak sekali orang yang mampu menahan dirinya dari makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, banyak yang mampu. Tetapi juga bisa kita lihat bahwa tidak sedikit orang atau banyak orang yang tidak mampu untuk menahan dirinya dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan juga perkataan yang keji, jorok, dan porno. Ya, ketika berpuasa dia menyebutkan nama-nama binatang, tapi bukan dalam rangka pembelajaran, tetapi dalam rangka mengumpat. Itu harus kita hindari supaya pahala puasa kita tidak hilang. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Man lam yada qaula zur wa amali bih. Ya, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan dia mengamalkannya, ya, falaisa lillahi hajatun fi an yada at'ama wa syarabahu. Maka Allah sudah tidak butuh terhadap dirinya akan menahan lapar dan minumnya. Allah sudah tidak butuh dari puasanya. Maka ketika Allah sudah tidak butuh dengan puasanya, maka Allah tidak akan memberikan pahala, ya, dan ampunan dari puasa yang dia lakukan. Para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, itulah yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan makanan minum, akan tetapi kita juga harus bisa menahan dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan, menghancurkan, atau merusak dari pahala puasa. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah senantiasa memberikan taufiknya, sehingga kita dapat menuntaskan, ya, bulan Ramadan tahun ini dengan amal ibadah yang terbaik, sehingga ketika masuk bulan Syawal kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.